baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai antena Yagi. Kalau tadi sudah sampai kepada struktur, di struktur antena Yagi itu minimal ada tiga seperti ini. Jadi ada 3 elemen, satu elemen driver dan 2 lagi adalah director dan reflektor. Jadi kalau dia seperti ini, tadi kita sudah paham bahwa arahnya ke sini, arah radiasinya ke sini, ke kanan dari papan tulis, atau dia dengan demikian termasuk kepada kategori pola radiasinya adalah unidireksional. Jadi antena ini termasuk unidireksional. Nah, nanti semakin banyak elemen direktornya maka dia semakin terarah, berarti sudut pancarannya, beam width-nya sudut pancaran dari antena tersebut akan semakin tajam ya. Jadi misalnya dia seperti ini, polanya begini ya. Nah, nanti kan ada lobe kecil-kecil. Kalau dia elemennya ditambah maka dia semakin tajam ya. Semakin tajam dan juga semakin tinggi penguatannya. Satu elemen driver ditambah lagi semakin jauh jaraknya, dan juga ini semakin sempit. Ini perbedaan apabila elemen dari antena Yagi itu ditambah. Nah, di samping dia semakin jauh atau semakin tinggi gainnya, kemudian sudutnya ini yang beam width tadi ya. Beam width tersebut sudut pancarannya semakin sempit atau semakin tajam. Sekarang bagaimana merancang antena Yagi tersebut? Maksudnya merancang kalau kita mau mendesain untuk frekuensi tertentu, berapa ukurannya, berapa spasinya, maka perlu didefinisikan dulu. Nah, nanti di sini panjang dari reflektor itu dinamakan notasinya sebagai RR. Selanjutnya panjang dari driven itu LD, sedangkan panjang dari director, kalau driven L saja maksudnya, kemudian director adalah LD. Jadi L adalah panjang dari driven, LR adalah panjang dari reflektor, dan LD adalah panjang dari director. Jadi direktor itu sama panjangnya, berapapun jumlah elemennya nanti sama panjangnya. Kemudian spasinya itu dinamakan sebagai S atau spasi elemen. Spasi antara driven dengan reflektor sama S juga. Begitu juga antara driven dengan director juga ukurannya sama. Jadi spasinya sama. Jadi ada RR, panjang reflektor, kemudian L adalah panjang driven, dan LD sama dengan panjang dari director atau pengarah. Sekarang bagaimana mendapatkan banyak LR, L, dan LD? Yagi tidak ada menentukan rumus tertentu dalam menentukan panjang ini, namun sudah ada tabelnya. Jadi ini adalah tabel karakteristik dari antena Yagi, sebagian saya tampilkan. Jadi ada tabel yang sudah disediakan oleh Yagi. Dari tabel ini kita bisa dilihat tabel terdiri dari kolom-kolom. Sebelah kiri jumlah elemen, kemudian
kolom kedua adalah spasinya. Kolom 3, 4, dan 5 itu adalah panjang elemen, satuannya lambda. Panjang elemen yang pertama itu LR, yang ini tadi. Panjang depan atau L ini yang di tengah. Dan seterusnya sebelah kanannya adalah panjang direktor atau LD. Kemudian di sini kolom yang keenam adalah gain dalam dB, gain dari antena tersebut. Dan terakhir kolom ke-7 adalah FBR. FBR atau front to back ratio dari antena tersebut, berapa nilainya. Jadi saya tampilkan di sini beberapa saja. Ada 3, 4 elemen, nanti ada 5 elemen, 6 elemen, dan seterusnya. Ada 7 elemen. Nanti pada tabel yang lengkapnya ada sampai 12 atau belasan elemen. Jadi ini saya memberikan contoh saja bagaimana kita membaca tabel karakteristik dari antena Yagi. Sebagai contoh sekarang bagaimana kita mendesain antena Yagi 3 elemen ya. Contoh, rancanglah antena Yagi 3 elemen untuk frekuensi 100 MHz ya. 100 MHz. Jadi caranya adalah kebetulan 3 elemen ada satu pilihan di sini. Kalau 4 elemen ada 3 pilihan, tentunya mungkin lebih dari 3. 7 elemen ada 3 pilihan. Kita lihat dulu yang 3, karena ada satu pilihan berarti kita tidak ada langsung menggunakan saja nilai tersebut. Spasinya adalah diketahui di sini. Spasi nilainya adalah 0,25 lambda. Maksudnya 0,25 lambda. Kemudian panjang reflektor LR itu adalah 0,479 lambda. Kemudian panjang driven adalah 0,453 lambda. Dan panjang direktor adalah 0,451 lambda. Nah, sekarang tentu kalau kita merancang bentuk fisiknya berapa dalam meter nanti, berapa meter. Lambda ini kita harus konversi menjadi meter. Nah, kita lihat dari frekuensi. Karena frekuensi 100 mega, maka lambdanya adalah C per F ya. C per F berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi frekuensinya 10 pangkat 8. Berarti 100 mega itu 10 pangkat 8, sehingga dia 3 meter. 3 meter. Kalau begitu spasi sama dengan 0,25 dikali 3. Jadi 0,25 kali 3 meter berarti 0,75. Itu adalah spasi dari antena Yagi yang kita rancang ini. LR-nya menggunakan saja 0,479 dikali 3, kita hitung 479 dikali 3 1,437. L-nya adalah 0,453 kali 3 1,359, dan LD
0,451 lambda kali 3 1,353. Jadi itu untuk ukuran-ukurannya tinggal ditransfer saja nanti kepada fisik kabelnya atau pipa yang digunakan. Panjangnya sudah ada, berarti ini spasi tadi 0,75 meter. Kemudian panjang ini adalah R 1,437. Kemudian panjang repen 1,359 dan panjang direktor 1,353. Jari-jari dari atau diameter dari ini kawatnya 0,005 lambda. 0,005 lambda itu juga sudah ditentukan nilainya oleh Yagi, tinggal diikuti saja. Jadi 0,05 0,015. Jadi diameter kawatnya nanti 0,015 meter. Diameter kawat atau pipa yang digunakan untuk merancang antena Yagi yang 3 elemen. Ini adalah contoh sederhana dari antena Yagi 3 elemen. Tinggal memanfaatkan tabel ini, tabel yang ada, karena dia 3 elemen. Kita pilih 3 elemen, masukkan nilai-nilainya, dan nanti dihitung. Saya kira cukup jelas untuk